Kalau olinya sendiri dari tahun 2010 untuk oli tokonya, kan oli juga ada oli skate school, jadi ada untuk yang pengen belajar main skateboard bisa latihan juga di oli gitu. Kalau oli skate school itu mulai dari umur 4 tahun ada, yang anak kecil-kecil 4 tahun sampai yang ada muridku ini yang 63 tahun juga ada. Skateboard ini bisa dibilang olahraga prestasi, nggak cuma main-main, dia ikut KONI juga. Nah, kan kejuaraannya juga ada. Ya jelas gitu. Sampai tingkat nasional. Ya internasional. Yang paling tinggi untuk yang skateboard ini Olimpik, Asian Games, SEA Games, terus PON, Kejurprov, PON, terus Porprov itu yang lumayan besar itu. Itu kayak tingkat di Jawa Timur emas itu dihargai untuk yang di Surabaya 40 juta itu untuk yang emas itu. Edo. Santai. Lagi santai. Ya, Edo. Oli Ya, Oli skateboard. tempat baru ya. Ya, baru pindah sekitar 6 bulanan lah di sini. Yang dulunya di Jalan Selamat. Tapi sekarang kalau mau datang ke Holi tinggal ke skatepark Ketabang di Delta. Jadi ada toko sama tempat skatepark. Udah lama ya. Kalau Holinya sendiri dari tahun 2010 untuk Holi tokonya, kan Holi juga ada Holi skate school, jadi ada untuk yang pengen belajar main skateboard bisa latihan juga di Holi gitu. Dia masih main skate tuh. Ya kalau main skate pasti tetap main. Dengar tinggal di Indonesia. Ya kalau tinggal kan di Inggris sama istri kalau waktu di Inggris, terus kadang ya di Surabaya gitu. Ini lagi liburan apa? Ini lagi ke Surabaya ya. Awal untuk kepikiran bisa bikin toko skate dan kamu sebagai apa ya, guru Ya guru skate school lah gitu lah. Cerita-ceritanya. Ya pertama kalinya kan ya dari main skateboard dulu sih yang pasti main skateboard dulu, terus kan kepikiran di brand Surabaya ini kayaknya sih kok nggak ada brand, maksudnya brand untuk brand yang skateboard, apalagi papan skateboard yang Holi yang seperti ini kan yang lokal kan nggak banyak, maksudnya nggak banyak, apalagi di Indonesia pun ya nggak terlalu banyak kan. Terus mikir juga kan, oh kayaknya ini kan ada kesempatan juga kan, ada kesempatan terus ya nyoba lah buat brand Holi skateboard ini, terus ya tak lanjutin lagi ke ada skate schoolnya lagi gitu. Tapi untuk pertama sekali ya papan ya jualnya nggak di sini, jualnya di pinggir-pinggir toko, kayak UMKM di samping toko, di display. Kalau udah malam dilepas taruh lagi di rombong kayak gitu sih. Jadi pertama kalinya. Produknya apa aja? Kalau produk Holi mulai dari papan skateboard sampai dari atas sampai bawah, ada topi, ada baju, ada celana gitu sih. Tapi yang lebih fokusnya memang ke skateboard kan, Holi itu kan brand skateboard kan. Jadi kayak apparel itu kan cuma ngikutin aja sih gitu. Masih ingat kejuaraan yang kamu ikutin terakhir? Kalau kejuaraan sih, kalau udah semenjak udah punya brand itu jarang ikut kompetisi sih, maksudnya jarang ikut kompetisi. Yang terakhir itu ya lupa pokoknya itu udah jarang. Tapi sekarang lebih ke ngembangin ke anak-anaknya supaya support anak-anaknya aja, kayak ngelatih atlet-atlet kayak gitu sih. Kalau aku sendiri untuk ikut lomba sih udah nggak sih, lebih ke buat eventnya aja sekarang. Untuk sekolah itu tadi apa namanya? Holi Skate School. Holi Skate School. Ya. Sampai umur berapa sih yang kalau Holi Skate School itu mulai dari umur 4 tahun ada, yang anak kecil-kecil 4 tahun sampai yang ada muridku ini yang 63 tahun juga ada. Oh, 63. Iya, nanti 63 tahun dia privat latihan, wah gila hari pagi. Apa alasannya dia untuk kesehatan mungkin? Dia memang pengen sekali lihat, karena orangnya kan juga seneng lihat YouTube gitu. Terus akhirnya dia datang, Mas mau cari Mas itu gini, aku lihat di YouTube. Terus dia ngajar-ngajar, akhirnya ya itu dia buat olahraga juga, buat kegiatan pagi, terus latihan sampai mulai dari nol sampai sekarang udah lumayan jago. Dari setahun setengah dia latihan konsisten, dia latihan, jadi nggak kayak sebulan berhenti enggak, tapi ini udah dia konsisten main. Lumayan dia udah bisa kemana-mana, jalan gitu udah oke lah gitu.
So, untuk waktu pindah Holi ya kan, toko ini kan Holi tempatnya udah kompleks lah, komplek ke Iya, di komplek SMA komplek itu ya. SMA komplek, terus sekarang sudah di lingkungan skatepark. Ya. waduh. Ya pasti ada kayak plus minusnya. Kalau plusnya mungkin ya lebih enaknya kan anak-anak main semua kan ke sini semua datang, maksudnya bisa mampir juga dari nongkrong, ada toko, jadi lihat-lihat brand, belajar brand gitu. Tapi untuk yang minusnya mungkin untuk yang parkir mobil juga ya rada susah kan, harus di jalan ke sana. Mungkin parkir sepeda motor harus kan lewat depan ini kok ramai sekali, apalagi di tempat warung-warung itu mungkin ya. Kalau yang dulu kan sana tinggal parkir mobil, parkir sepeda motor, langsung toko kan. Sekarang kan lebih, kalau untuk yang untuk orang tuanya kan pasti yang datang kan, wah parkirnya di mana ya mobil lah, kan nggak tahu, banyak kan nggak tahu kan, kayak gitu sih. Lebih itu aja sih. Kalau yang ramenya yang anak kan bisa nongkrong juga, lihat video skateboard itu yang sekarang kan orang-orang yang jarang beli online, tapi kan ini akan ada kayak orang bisa tanya langsung ke yang jaga toko, Mas ini gimana, bisa diajarin gitu sih. Bro, menurutmu dari Surabaya sendiri peminatnya untuk sekarang anak-anak skate gimana? Terutama anak-anak anak-anak muda, anak-anak yang apa ya? Ya, hitungannya anak yang pemula-pemula, anak yang baru belajar. Ya sekarang Surabaya sudah oke, maksudnya dari skatepark udah dibuatin yang bisa seenggaknya komunikasi sama skateboardernya kayak Pak Erik, buatin skatepark itu hampir udah di Surabaya Timur, Surabaya Selatan itu hampir ada satu lah, ada satu skatepark gitu. Jadi itu keren lah, itu maksudnya keren. Kalau di luar, kalau yang di luar negeri kan kayak misalnya di Gubeng itu pasti punya ada skatepark satu, tapi untuk yang Surabaya ini lebih ke Surabaya Timur ada satu, jadi ada satu. Jadi supaya bisa rata gitu. Apalagi sekarang skateboard ini bisa dibilang olahraga prestasi, nggak cuma main-main, dia ikut KONI juga kan. Kejuaraannya juga udah Ya jelas gitu. sampai tingkat nasional. Ya internasional. Internasional. Paling tinggi untuk yang skateboard ini Olimpik, Asian Games, SEA Games, terus PON, Kejurprov, PON, terus Porprov itu yang lumayan besar itu. Itu kayak tingkat di Jawa Timur emas itu dihargai untuk yang di Surabaya 40 juta itu untuk yang emas itu. Rencana Holi saat ini ke depan? Ya paling kalau Oli sendiri kan lebih ke brand kan, terus yang skate school ini pengen ya itu tadi ngajarin anak-anak edukasi tentang skateboard ini, nggak cuma kita main di jalan kayak gitu-gitu, tapi ada banyak apa namanya opportunity, kesempatannya. Jadi kita nggak cuma main di Surabaya, apalagi kalau kita punya skateboard itu kayak paspor, misalnya tinggal ke Jakarta, ke Bandung kita mau skateboard, apalagi keluar tinggal datang ke skatepark, teman-teman udah kayak wah ya, apalagi mainnya jago, udah diajak kemana-mana jalan-jalan, banyak lah. Itu kesempatan nih tadi. Untuk dari yang dari Holi School yang udah ikut kejuaraan ada? Oh banyak sih Mas, udah. Jadi kalau udah anak-anak yang udah lepas kayak gitu udah banyak, apalagi udah ada sponsor sendiri, maksudnya udah brandnya dia bisa hidup dari skateboard sendiri ya, sudah ada sih gitu. Yang penting itu kan konsistennya tadi itu, nggak cuma main-main aja gitu aja. Dari luar Surabaya juga ada? Kalau Oli sih lebih ke Surabayanya aja sih Mas, kayak di sekolah-sekolah Muhammadiyah gitu ada skate schoolnya gitu. Selama ini kalau masuk skate school udah berapa sekolah? Ini ada 2 sekolah sih. Ada 2 masih. sekolah yang di Holi sendiri kayak kerjasama gitu ya. Pengennya sih skateboard ini bisa masuk seluruh sekolah, nggak cuma sepak bola, basket, nah gitu lah. Apalagi skateboard ini opportunity-nya besar gitu loh. Lebih familiar. Ya gitu. Terus untuk event-event kecil, Event-event yang bulan ini nanti ada Kejurprov nanti di Malang, terus nanti Holi bulan Maret ini ada ngabuburit di Jatim Expo juga ada sama Jebas nanti. Apa bentuk eventnya? Eventnya itu event mulai dari umur under 15 sampai orang dewasa, nanti kayak tahun sebelumnya itu ada nanti di
Jatim Expo nanti ada obstacle banyak, terus main di situ. Awal kamu ono inspirasi untuk bikin Holy itu awalnya ya nyongko nggak mau wis bikin toko gitu? Ya itu tadi saya cuma ya apa dari main skateboardnya tadi kan, gimana caranya supaya nggak cuma main lagi, apalagi ada kesempatan tadi kan, kok di Surabaya nggak ada brand-brand lokal gitu, cuma ya mikir buatlah. Buat yang penting kan seneng dulu tadi, terus masalah jalan nggak jalan pokoknya konsistensi semua pasti ya jalan ya yakin. Berarti awal dari hobi lah hobi ya? Tadi itu ya Hobi. Terus ada peluang kok nggak ada brand Surabaya itu tadi buat itu tadi, yang penting jalan aja gitu. Nah untuk produk terbaru Holy di tahun ini apa ada nggak? Kalau tahun ini nanti ada papan skateboard sih, papan skateboard dari Holy. Yang ini kan Holy ya, dari sebelumnya kan Holy sama Afterwork. Tadi ada brand kopi di Surabaya. Brand kopi ini kan Holy sama Afterwork. Tadi Afterwork ini kopi. Iya. Tadi kolaborasi. Coffee shop ya? Ya. Collab juga Ya, ya. kolaborasi gitu. Untuk teman-teman yang apa udah di endorsement untuk Holy itu ada nggak anak-anak Yang pemain profesional yang pro? Kalau yang pro itu bisa dibilang pro itu kan dia hidupnya semua dari skateboard, maksudnya yang kalau yang dari Holy sendiri itu kan masih belum pro sih, maksudnya belum pro yang dia total dari hasil skateboard masih bisa dibilang pro gitu sih. Karena kalau bilang pro itu kan memang banyak tingkatnya kan, ada dari skill, dari semua total semua dari skateboard ya, itu banyak bisa dibilang. Kalau untuk skill itu masih belum bisa bilang pro gitu. Mungkin pro Indo lah gitu bisa. Menurutmu Holy sudah mencapai apa yang kamu bayangkan nggak? Masih belum sih Mas. Pengennya sih di setiap sekolah tadi harus ada yang seenggaknya ekstrakurikuler lah, pada sekolah skateboard tadi itu mengenalin anak-anak, terus kan dari anak-anak skateboard itu kan juga bisa jadi coach kan, bisa ngajarin. Bayangin aja semua anak skateboard itu bisa ngelatih dari ratusan sekolah gitu Surabaya kan keren kan, apalagi ngenalin tadi itu edukasi itu. Berarti semangat dan cita-citamu ya itulah, kalau itu udah Surabaya udah oke gitu, mungkin aku bisa balik ke Inggris biar anak-anak yang nerusin gitu. Ojo lah. Pemain skate lah lokal nih, untuk saat ini yang muda yang menurutmu punya potensi. Yang muda itu banyak Mas, untuk yang di Surabaya sendiri ada Yuda, untuk yang di luar Surabaya itu juga ada kayak Basral itu keren, dia latihan terus bisa di brand dari luar. Itu yang penting sekarang kan ya itu tadi, nggak perlu kita pergi ke luar ya perlu sih kalau gitu kan memang, tapi di sini latihan di sini pokoknya sering buat video pasti kan, apalagi ngirim video skateboard kita buat video pasti orang luar juga ngelihat kan itu tadi. Yang penting kalau dulu kan kita harus keluar lomba, tapi sekarang ada HP tinggal upload ini jago-jago, maksudnya buat video pasti orang-orang ngelirik gitu, tinggal ikut aja kompetisi yang internasional gitu sih. Kalau pemain skate idolamu dulu? Kalau idola itu Jamie Thomas itu yang punya brand Zero, terus Andrew Reynolds yang punya brand skateboard juga, Baker itu sih, dia total semua dari skateboard gitu, jadi full total dia gitu, banyak skateboard gitu. Itu idola dan menginspirasi ya? Itu inspirasi juga kan, dia walaupun di umur 40-an dia tetap memanage, dia tetap main skateboard, terus punya brand, handle sendiri, nah gitu aja Mas ya. Nggak perlu yang kita kaya soge ini buat apa-apa, yang penting tadi cukup, terus ya itu tadi ya. Pertanyaan terakhir untuk teman-teman skate dan yang untuk pemula ya, apa itu Surabaya ya harus coba lah, terus sama yang pengen buat brand harus konsisten, itu aja sih. Nggak usah pokoknya konsisten intinya konsisten, mau apa ya harus konsisten, nggak boleh setengah-setengah gitu tadi. Contohnya itu. Makasih banyak ya. Oke. Siap. Yo, jangan lupa support
Parah TV, karena ini hitungannya media lokal dari Surabaya, nggak membahas tentang pembahas tentang apa yang terkini di Surabaya. Kalian wajib nonton dan subscribe. Ini keren, ini maksudnya media tentang anak-anak yang kreatif, perlu disupport. Jadi jangan lupa Parah TV, jos.